Kami bisa memanipulasi orang, menipu orang, tapi sungguh tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kami bisa menciptakan image kami sendiri dengan cara manusia, tapi kami tahu itu tidak ada artinya. Perkenan Tuhan itu segala-galanya, dan dari buahnya kami akan dikenali. Apakah kami sungguh berkenan di hadapan-Mu? Hari ini hamba ingin berdoa buat setiap kami. Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan untuk menerima warisan rohani yang luar biasa, yang Tuhan sediakan sebagaimana yang dinikmati oleh Yesus. Biarkan itu juga kami nikmati hari-hari ini, Tuhan. New beginning, hamba berdoa, jadi hak dan bagian hidup kami. Tuhan, biar tidak ada satupun yang terlewat, tapi semua kami boleh mengalami new beginning yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jari kami lagi dari firman-Mu. Engkau bicara ya Tuhan, Engkau bicara. Berikan roh pengertian, singkirkan kebenaran dalam diri kami sendiri yang berasal dari manusia kami. Beri kami kebenaran yang daripada-Mu. Buat hati kami lurus di hadapan-Mu, buat hati kami menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bicara kepada setiap kami, untuk kemuliaan Yesus Tuhan kami, dalam nama Kristus yang paling mulia. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya berharap pembekalan ini akan berarti sekali buat kehidupan saudara, karena saya mau ulang lagi dengan berkata bahwa apa yang kelak Anda akan nikmati, tergantung dari bagaimana saudara bisa menangkap ini dengan hati dan tidak dengan kepikiran kita sendiri. Mari lihat lagi Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kita masih bicara soal warisan rohani. Matius pasal yang pertama, lihat pada ayat yang pertama. Alkitab memulai perjanjian baru, suatu new beginning, suatu awal baru, dimulai oleh Matius. Dan saya mengerti, semua kita harusnya mengerti bahwa Roh Kudus yang taruh ini dan new beginning perjanjian baru dimulai dengan Matius 1 ayat yang pertama, dan firman berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak siapa? Abraham. Kemarin kita sudah belajar kata silsilah itu juga artinya the tree of life, atau pohon kehidupan. Jadi kalau kita membayangkan sebuah pohon, kalau di bagian pucuknya, buahnya atau pucuknya adalah Tuhan Yesus, maka secara manusia Alkitab berkata dia itu punya pohon kehidupan, dan akarnya dikatakan adalah Abraham. Lalu ada batang-batang, ada ranting, ada kemudian cabang, ada daun, dan kemudian muncul buahnya. Maka kita mengerti bahwa buah itu terjadi oleh karena suatu yang simultan diberikan, diestafetkan. Akar itu menghisap akan kehidupan di tanah, kemudian itu diolah, dibawa masuk, diproses, maka seperti sebuah tongkat estafet, dari bagian ke bagian itu dialirkan begitu rupa, sampai kemudian hasilnya adalah buah yang luar biasa. Nah, Alkitab mengatakan Yesus secara manusia itu punya pohon kehidupan. Di dalam Kristus, Alkitab berkata, kita adalah keturunan Abraham dan berhak mendapatkan janji Allah. Berarti apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu juga diwariskan kepada kita sampai dengan hari ini. Dengan demikian seharusnya kita mengerti semua orang Kristen itu bisa hidup bukan hanya dengan modal hidup
atau modal lahir waktu dia dilahirkan. Setiap orang lahir dengan suatu modal dari Tuhan. Itu ada namanya modal lahir. Waktu Anda lahir, saudara punya karunia dan sebagainya yang memang Tuhan berikan kepada Anda. Tetapi kita harus mengerti, di samping karunia yang karena Tuhan berikan ke kita secara khusus, sebenarnya ada warisan-warisan rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Hari ini kita akan mulai masuk bagaimana caranya orang mendapatkan warisan rohani. Bagaimana caranya orang bisa mendapatkan, menikmati warisan rohani. Sekarang mari kita lihat dalam surat Galatia pasal yang keempat. Nah, sebelum kita lihat pasal yang keempat, saya ingin Anda lihat lagi pada pasal 3 ayat yang ke-29. Karena ini berkaitan, nanti kita sambung dengan pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Galatia 3 ayat yang terakhir. Alkitab berkata begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau keturunan seseorang itu berhak menerima janji, maka janji itu juga sebenarnya sebuah warisan. Kita sudah pelajari bahkan kepada Daud yang sudah pada waktu itu mati 313 tahun pun, janji Tuhan bagi Daud tetap Tuhan ingat dan diucapkan lagi. Nah, sekarang kita melihat lagi Alkitab berkata, kita ini keturunan Abraham dan berhak mendapatkan warisan janji Tuhan yang pernah dia ucapkan kepada Abraham. Saya akan tunjukkan secara lebih detailnya janji seperti apa yang dia mau katakan berlaku buat kita. Tapi lihat sekarang pasal yang keempat, bagaimana supaya orang mendapatkan warisan itu. Ayat yang pertama, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Akil balik itu dewasa. Jadi kalau ada ahli waris yang belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai kapan? Anda perhatikan, saat yang telah ditentukan oleh siapa? Bapaknya. Nah, saya mau jelaskan kepada Anda begini. Inilah tradisi orang pada zaman itu, terutama pada orang-orang kaya, bangsawan dan raja-raja. Kalau seorang ayah yang kaya raya atau dia bangsawan yang kaya raya dan dia punya anak, biasanya anak laki-laki memang. Dan anak-anak ini adalah anak-anak yang kelak punya hak mewarisi kekayaan bapaknya. Maka anak itu tidak dididik langsung oleh bapaknya. Memang ini aneh. Anak ini dititipkan kepada bujang atau hamba paling senior di dalam rumah tangga orang tua itu. Dan anak ini akan hidup bersama dengan hamba yang senior itu, yang paling senior. Dan dia hidup, dia menjalani semua pekerjaan dari hamba ini. Orang tuanya menyerahkan pendidikan anaknya justru kepada hambanya yang paling dia percayai. Maka anak ini tidak akan menikmati kelimpahan dari bapaknya, tapi semua yang hamba itu alami, dia harus alami. Dia hidup bersama-sama dengan hamba itu, dia kerja bersama-sama dengan hamba itu, sehingga segala sesuatunya sebenarnya itu dia bisa memahami dan mengerti. Tetapi bukan hanya soal pekerjaan yang dia fahami. Kenapa diserahkan kepada hambanya? Supaya dari hidup anak ini lahir hati seorang hamba.
Walaupun kelak dia berkuasa, tapi kerendahan hati, tanggung jawab, kesadaran bahwa dia harus bertanggung jawab kepada orang yang di atasnya, itu kuat. Tapi kalau dididik oleh bapaknya, hamba paling senior pun dia bisa perintah. Tapi kalau dia diambil oleh hamba ini untuk dia didik, maka anak ini belajar untuk nurut didikan seorang hamba. Nah, seberapa dia nurut dididik, itu akan makin mendewasakan dia. Karena kita mengerti, anak-anak bisa bertambah tua, tapi belum tentu dia dewasa. Anda juga bisa bertambah tua, belum tentu saudara dewasa. Umur dan kedewasaan tidak ada sangkut pautnya. Karena banyak orang tua, tapi kekanak-kanaan. Tapi banyak orang muda, dewasa banget cara berpikirnya, dan dewasa karakternya, dan dewasa rohaninya. Nah, proses inilah yang paling berat. Dia sebenarnya berhak atas semuanya, tapi pada waktu itu dia harusnya sadar, haknya itu belum bisa digunakan. Dia harus menghamba dengan rendah hati sampai batas waktu yang bapaknya tetapkan. Nanti bapaknya akan lihat seberapa kedewasaan anak itu. Di sebuah titik ketika bapaknya berkata, ya dia sudah dewasa, maka bapaknya akan berkata, ya kamu dewasa dan kamu berhak mendapatkan seluruh hak warismu yang akan diberikan kepada anak itu. Nah, dengan latar belakang budaya ini, maka kita mengerti kenapa ketika Abraham cari istri buat Ishak, yang dikirim siapa? Eliezer. Kenapa Eliezer? Eliezer merupakan hamba yang paling senior dan paling dipercayai oleh Abraham. Jadi kita mengerti bahwa pastilah Ishak itu di bawah didikan siapa? Eliezer. Eliezer ngerti betul siapa anak dari majikannya ini. Seleranya bagaimana, sukanya seperti apa, wataknya bagaimana. Lalu dia cari, dan betul-betul dia carikan yang paling tepat buat Ishak tuannya. Saudara sekalian, ini bagian proses yang tidak mudah. Biasanya saya perhatikan di mana-mana, ketika orang itu sedang tidak punya apa-apa, dia dengan gampang menghamba. Tapi ketika karunia-Nya mulai muncul, ada blessing Tuhan mulai naik, di situ akan ketahuan sikap hatinya sikap hamba atau dia belum punya sikap hamba. Dan di situ orang bisa mengerti apakah dia punya penundukan hati seperti seorang hamba atau tidak. Sebab disitulah dibuktikan sampai seberapa kedewasaannya. Sekarang kita juga mengerti contoh misalnya seperti Saul. Ketika keledai betina bapaknya misalnya itu hilang, maka Saul mengajak seorang bujangnya. Dapat dipastikan ini bujang paling senior yang dibawa oleh Saul. Kenapa? Sebab the kingmaker, orang yang menghasilkan raja, itu bujangnya ini loh. Sampai berani nombokin dari duitnya sendiri untuk dibawa datang kepada Samuel. Jelas dia bukan hamba biasa, dia hamba senior yang berpengalaman dan ngerti begitu banyak. Nah, Saul nurut, akibatnya dia jadi raja. Kalau kita perhatikan, Ishak juga nurut dengan yang dipilihkan oleh hamba seniornya. Dia mendapatkan istri yang terbaik. Kalau Anda perhatikan di situ, betapa sebetulnya ini proses yang tidak mudah. Kita lebih gampang untuk berkata, peduli dengan dialah. Pokoknya aku langsung, aku anak bapakku, aku berhak begini. Nah, sikap itu yang justru akan satu hari bapak berkata, kamu memang belum dewasa. Nah, kedewasaan tidak ada kaitan dengan usia Anda. Ingat cerita tentang Yusuf. Tidak ada waktu untuk kita membaca semua ayatnya. Yusuf ini adalah anak nomor 2 paling muda. Di atasnya ada lebih dari, ada kira-kira, ada kurang lebih atau tepatnya 10 saudara laki-lakinya. Tapi Alkitab mengatakan, yang diberi jubah yang maha indah adalah siapa?
Yusuf. Kalau Anda baca kalimat itu mau berkata, Yusuf biasa menggembalakan kambing domba ayahnya bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kalimat itu sendiri sebenarnya mau berkata bahwa gembala pengawas yang melewati kemampuan dan kepangkatan yang lain itu diberikan ke siapa? Ke Yusuf. Dia yang melaporkan kepada ayahnya kejahatan saudara-saudaranya. Berarti orang ini matang betul. Walaupun usianya masih muda, dia ngerti mana yang salah, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang baik. Dan dia lakukan tugasnya, dia lapor ke bapaknya. Tidak heran, bapaknya cinta dia, memang dia anak pada masa tuanya Yakub, tapi karena kedewasaannya membuat Tuhan berkata lewat Yakub, ini anak sudah dewasa. Dan terbukti kelak, dia bisa jauh di atas semua saudaranya yang lain. Yang paling mencengangkan buat saya adalah cerita tentang anak yang hilang. Coba kita lihat akan cerita ini, karena ini menarik sekali. Lukas pasal yang ke-15. Lihat pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Judulnya perikop ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Tidak usah dibaca dari awal, saya percaya Anda sudah mengerti ceritanya. Langsung lihat ayat 17. Alkitab berkata begini, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi orang kalau sudah nyadari keadaannya, sebetulnya itu sudah tanda kedewasaan. Kalau orang belum menyadari keadaannya, dia hidup dengan kebenaran dirinya sendiri, tanda dia belum dewasa. Teruskan lagi. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini sebuah tahapan lain yang berkata, aku ini tidak lebih dari seorang upahan atau hamba. Dia sadar keadaannya, dia merendah dan berkata, tempatku bukan di tempat yang tinggi, tempatku di bawah sebagai hamba. Teruskan lagi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia belum ngomong, jadikan aku hamba. Dia belum ngomong, bapaknya sudah tahu. Rupanya lewat pendidikan kandang babi, saudara. Itu justru mendewasakan. Ada orang-orang yang harus melewati pendidikan kandang babi untuk dia dewasa. Seharusnya dari pihak Tuhan mau berkata, tidak harus. Kalau engkau ngerti yang namanya merendah. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa. Dari muda dia nikmati begitu banyak. Itu membuat dia tidak pernah bisa belajar untuk merendah. Belum waktunya dewasa. Dia minta haknya. Apa yang belum waktunya Anda ambil, tanda ketidakdewasaan. Maka pendidikan paling luar biasa adalah sekolah kandang babi, saudara. Dan di situ dia sadar keadaannya. Begitu dia sadar dan hatinya menjadi hati hamba. Artinya ada kerendahan hati dan tidak muncul kecongkaan dalam dirinya. Apa yang kemudian terjadi? Ini mentakjubkan sekali. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Ingat Yusuf dapat jubah yang maha indah, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya,
dan sepatu pada kakinya. Tanda otoritas juga dikembalikan utuh kepadanya, dan itu diberikan hanya kepada anak yang sudah akil balik dan sudah dewasa. Untuk orang bisa mendapatkan warisan Tuhan, suka tidak suka, Anda harus sedia didewasakan. Ada orang berkata, Pak, saya mau jadi anak, saya tidak mau jadi hamba. Berarti Anda adalah anak yang belum akil balik. Anda anak bayi yang masih menyusu, karena belum bisa dititipkan dan dididik sebagai hamba. Maka untuk mendapatkan hak yang utuh, saya beritahu, masih long way to go, masih jauh sekali. Engkau berkata, Pak, saya ingin menikmati semua kelimpahan. Tuhan berkata, iya, kepengen apa? Mobil, bagus, buat kamu mobil-mobilan dulu katanya. Saya minta pesawat, iyalah, saya beri kamu pesawat-pesawatan katanya. Saya ingin rumah, Tuhan berkata, ada itu, mainan monopoli, rumah-rumahan, banyak banget kata Tuhan. Sebab itu untuk anak kecil. Kalau kita ini tidak bisa dididik seperti hamba, nanti kita akan lihat ini, seperti apa sih kedewasaan itu, dan juga seperti apa sifat kanak-kanak. Ini yang saudara saya berkata, orang kalau enggak mau dididik dengan hati hamba, tidak akan Tuhan memberikan kepercayaan utuh. Anda baru bisa mengerti mungkin, kalau masih ada waktu sekian tahun dari sekarang, ternyata hanya tidak pernah bisa berkembang, hanya tertentu skalamu. Nanti ketahuan dari buahnya. Semakin kau dipercayai, orang tidak usah mempertahankan diri atau mempromosikan diri. Orang tahu ada kepercayaan Tuhan yang luar biasa diberikan dalam hidupnya. Nah, apa itu tanda-tanda kedewasaan atau kekanak-kanaan? Mari kita lihat sekarang 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan baca cukup banyak ayat, lihat mulai ayat yang pertama. Judulnya perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu, dia ngomong tentang masa lampau. Pada waktu itu, ini masa lampau, bukan yang sekarang. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus bicara tentang masa lalu. Dia berkata, dulu aku nggak bisa loh ngomong rohani dengan kamu, hanya bisa ngomong yang duniawi, karena kamu belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini kan gawat saudara. Dulu belum dapat, sekarang pun belum dapat. Tidak jelas itu jarak berapa lama. Tapi yang jelas sudah ada jangka waktu yang cukup panjang dong. Artinya mereka ini secara usia makin tahun makin bertambah tua. Tetapi tidak menjamin kedewasaan mereka bertambah. Makanya kalau ada orang tua dengan bangga berkata, saya ini pengalaman ya, makan asam garam dunia. Iya betul sih, makanya darah tinggi terus saudara. Tapi saya mau katakan, kalau Anda tua, tidak berarti Anda dewasa. Buktinya kita berkata, dulu minum susu, jangka waktu sekian waktu kemudian, tetap minum yang sama. Itu tanda tidak dewasa. Ayat berikutnya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Mengapa kok masih belum dewasa? Yang disebut duniawi. Cirinya apa? Sebab jika di antara kamu ada iri hati. Ayo coba Anda lihat. Anda suka iri tidak? Oh tidak Pak. Malah itu paling iri, orang paling iri. Lihat toh tidak pernah jujur kan dengan dirinya. Persoalan orang itu saudara, Anda tidak pernah jujur dengan Tuhan. Saya belajar bertahun-tahun. Kalau saya lagi iri sama orang, saya ngomong, Tuhan saya iri sama dia. Ini aku tahu gak benar, tapi aku iri. Terus terang aja. Daripada ngomong, Tuhan bukankah engkau begini, begitu, begini. Tuhan berkata, ngabisin waktu gua aja. Iri kan, gitu selesai kan urusannya. Ngomong tuh the point sama Tuhan. Dengan manusia Anda mungkin gak bisa.
akan disalibkan langsung kalau Anda berkata begitu, ya kan? Dan kita kan selalu ingin kelihatan oke dengan semua orang. Ada orang diberkati, kita berkata, oh aku bahagia loh, aku bahagia loh. Dan kalau kita teriak, aku nggak iri loh. Orang yang berteriak tidak iri, sebetulnya diam-diam dia iri, sedang dia perangi perasaannya. Ngerti saudara? Ngerti ya? Pokoknya kalau Anda mendengar orang lagi mempertahankan dirinya, membela dirinya, sebetulnya itu ada, tapi dia lagi perangi sendiri sebetulnya. Dengan harapan mudah-mudahan menang, saudara. Teruskan. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Masih ngelompok-ngelompok terkotak-kotak dan ada ego-ego tertentu. Seperti anak kecil. Ini aku dengan ini, nggak mau dengan kamu, aku dengan ini. Kalau itu masih begitu, itu tandanya masih belum dewasa. Ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan yang Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau orang berkata fokusnya pokoknya Tuhan ini, tidak hanya ngeributi urusan dirinya dan perasaannya dan pikirannya, itu tanda kedewasaan. Tapi harus terus-menerus begitu. Nah saudara masih suka ngomongin orang tidak? Oh ini begini, ini pendeta, ini begini pun. Kamu tahu nggak ini pendeta pun? Nah itu anak-anak. Lupa itu kalau saya diomongi, ya jangan marah wong anak-anak. Dihukum Pak, nggak boleh wong anak-anak. Diapain? Diamin aja, ntar capek tidur sendiri. Nah iya toh. Coba Anda kan lihat kan itu kan. Itu kalau itu di gereja itu kebanyakan ya isinya apa tahu saudara? Lebah. Itu diapain? Diamin aja. Anda lari dikejar. Itu tanda anak-anak. Oh saya tidak Pak. Puji Tuhan. Bagus dong. Berarti Anda dewasa toh. Buktikan bahwa saudara menikmati hak utuh dari Tuhan. Itu aja kan. Sesimpel itu sebetulnya. Teruskan lagi. Ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. So Anda mengerti, ada orang-orang yang memang belum dewasa. Jadi kalau saudara melihat kenapa si A berbeda, si B berbeda, di antaranya kedewasaannya. Dan buat Tuhan sederhana begini, Anda mengerti semua yang powerful, semua yang punya tenaga dan power yang luar biasa, itu sebenarnya bahaya sekali. Anda naik pesawat tempur, bahaya sekali. Paling aman apa? Duduk diam, tidak bergerak kemana-mana. Jalan kaki kemana-mana. Nggak akan ada tabrakan, mati, masalah nggak ada saudara. Tapi makin kencang, semuanya makin besar, itu ngeri sekali. Semua yang powerful, itu berbahaya. Karena itu Tuhan berkata, bagaimana mungkin aku bisa memberikan warisan yang begini hebat kepada anak-anak kecil yang tidak bisa bertanggung jawab. Saya beritahu, Tuhan itu adil. Bapa di surga lihat semua kita, dan semua diukur dalam ukuran Bapa di surga. Amen, saudara. Lihat sekarang 1 Korintus pasal yang ke-13. Aneh sekali, soal kedewasaan ini begitu banyak dibahas di Korintus, terutama 1 Korintus. Kenapa? Karena semua kita mengerti di 1 Korintus lah pasal 12 bicara soal apa? Karunia. Dengan kata lain, seberapa karunia yang bisa kerja dan beroperasi dalam hidup kita,
tergantung juga ternyata dengan kedewasaan kita. Pasal 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dalam terjemahan lain dikatakan ada kata talk and estimate. Aku berbicara dan aku estimate, memperkirakan, menghitung, berpikir dengan cara ngitung, semua dipertimbangkan aspeknya. Itu anak-anak beda, orang dewasa beda. Orang dewasa kalau dia bicara, dia nimbang sekian aspek. Makin dia mentah, makin muda, dia nggak peduli banyak aspek. Yang dia mau apa, dia tonjolkan, dia keluarkan. Makanya kalau orang tidak punya penguasaan diri sebenarnya, itu bahaya sekali. Itu artinya dia belum dewasa. Yang di hatinya apa, hajar, sampaikan. Dia tidak nimbang, tidak ngitung dengan banyak faktor di sekitarnya. Padahal kalau orang seperti itu diberi karunia yang hebat dan dia menghitung, mengestimasi semuanya dengan cara seperti anak-anak, saya berkata mengerikan, saudara. Beberapa waktu terakhir ini Tuhan ingatkan saya begini. Dia berkata, hati-hati nak dengan perkataanmu, karena hari-hari ini makin lama akan makin sangat tajam. Dan itu powerful sekali. Saya teringat beberapa kejadian, saudara. Saya teringat beberapa kejadian. Yang pertama waktu kami ke Bangka, waktu yang lalu. Beberapa hari sebelum acara itu hujan terus. Sampai sound system itu dipasangnya susah. Hujan terus. Kurang 1 hari mau KKR besoknya. Di lapangan itu. Pagi masih hujan keras. Kami nginep kira-kira hampir sejam dari tempat itu pada waktu itu. Hujan lebat. Doa peperangan hujan lebat. Nah, siangnya kami semua turun ke kota, ke tempat di mana KKR akan diselenggarakan. Setelah di lapangan lihat, doa sebentar, semua bertugas. Kemudian tinggal di lapangan itu dari kami berenam, tinggal 3 orang. Saya, Pak Daniel, dan Ibu Iin. Yang lain, Pak Yusak, Ibu Nani, dan Pak Petrus Hadi balik ke hotel. Kami masih ada tugas-tugas yang harus selesaikan. Saya sendiri harus bicara di radio pada malam hari itu, mengundang orang untuk hadir. Karena sebenarnya di Bangka belum pernah orang buat KKR seperti itu. Dan saya tahu beberapa teman, Pak Victor ini sampai harus lewat masuk mobil dengan corong itu, teriak-teriak, ngundang orang hadir. Dari semangat terus tiba-tiba berkata, bapak-bapak dan ibu-ibu, dari semangat, lemes pokoknya dia, ini pengalaman luar biasa. Itu harus orang yang sedikit punya urapan beda dengan orang-orang lain, saudara. Dan itu anugerah Tuhan luar biasa lah. Jadi kita ngerti belum pernah mereka buat KKR, semua pesimis. Tapi itu pertama kali gereja bersatu, karena apa Anda tahu? Komandan Kodim kumpulkan semua pendeta. Begitu ngerti kita mau datang, dia berkata, saya tangani, dia undang semua pendeta. Pendeta kalau diundang sesama pendeta tidak datang. Komandan Kodim mengundang semua pendeta, terbirit-birit datang. Memang toh, anak-anak takut dengan gebuk, saudara. Orang dewasa, omongan cukup. Anda tahu siapa anak-anak, siapa yang dewasa di situ. Ini serius tuh. Diundang Komandan Kodim, jadi diundang dikumpulkan, dia berkata, kita mau buat KKR di lapangan, kita bentuk panitia. Semua tiba-tiba sehati sepikir, saudaraku. Maka tidak usah doa-doa persatuan, pasti bersatu, saudara. Iya toh? Sederhana, ada cara paling sederhana, pasti kumpul tuh pendeta-pendeta. Mesti rangkul-rangkulan, saudara, pasti itu, nggak mungkin berantem. Iya toh, didoakan puluhan tahun, kagak bertobat-bertobat, sudah pakai cara begitu. Mudah-mudahan akan tiba harinya seperti itu, saudara. Jadi akhirnya apa yang terjadi pada waktu itu dikumpulkan dan mereka buat panitia. Jadi mereka pesimis, tidak pernah dibuat di lapangan. Mana ada orang mau datang. Kami sudah masuk gereja-gereja, gereja-gereja cuman kecil. Dan mereka seperti nggak ada darahnya, lesu banget. Secara manusia lihat itu pesimis banget.
Mana mungkin orang mau datang? Kurang 1 hari, dari pagi hujan. Sore itu kami di lapangan, tinggal kami bertiga dari 6, saudara. Yang lain banyak, beberapa wanita di situ. Tiba-tiba di atas awan gelapnya luar biasa, gantung di atas. Ini kalau hujan lagi, lapangannya banjir, besok pun akan berat. Tiba-tiba Bu Iin ngomong sama Pak Daniel, "Den," dia bilang, "mendung, Den, bagianmu, Den, Raja Wali naik, Den," katanya. "Usir," katanya gitu. Saya dengar loh. Pak Daniel berdiri, yang nyuruh kakaknya nggak enak hati kan. Dia berdiri aja di panggung. Saya nggak tahu dia ngomong apa, pokoknya dia diem, dia ngeliat tangannya begini-begini. Dalam waktu, menurut saya mungkin nggak sampai 15 menit, dari mendung gelap dan itu sudah mulai turun gerimis. Itu awan hilang dan di atas cerahnya luar biasa. Sampai KKR selesai, tidak turun hujan, saudara. Begitu kami landing di Jakarta, orang Bangka telepon, "Hujan kenceng banget di sini." Kita berkata, "Nikmatilah, sudah selesai semua." Yang kedua, saya lihat di Bekasi kemarin, saudara. Itu mereka, teman-teman Mahanaim, dapat lapangan itu seminggu sebelumnya. Cari lapangan nggak ada. Sudah mau nyerah ini. Mereka bilang, "Tuhan, nggak ada lapangan di sini." Tuhan bilang, "Ada, di dekatmu." Ternyata ketemu tanah orang 12 hektar lebih, saudara. Gede banget. Wih, saya suka lihat tanah itu. Gede banget. Kemudian singkat cerita nih, persiapan segala macam. Hanya satu yang diminta, jangan sampai hujan. Karena kalau lapangannya becek, nggak lucu juga. Jadi berdoa nih. Doa. Kami meeting kami doa sama-sama pada waktu itu dengan tim. Lalu lagi-lagi saya bilang, "Den, bagian hujan, Den," aku bilang, "itu butuh waktu nih seminggu nih." Yo, nanti aku berdoa. Saya doa, saudara. Dia doa, selesai doa, belum mulai loh acara, belum mulai. Kurang 1 hari, kami doa di lapangan. Dia ngomong gini ya, aku yakin, aku jamin nih, sampai minggu malam oke. Tapi setelah minggu malam aku nggak jamin. Minggu malam bisa hujan nih. Terus saya bilang gini, "Den, kasihan, undurlah 24 jam, aku bilang. Kalau nanti beres ini belum beres karena hujan, kan kasihannya sound systemnya begini banyak. Kalau nanti waktunya nggak cukup gimana? Mundur ya, mundurlah," saya bilang. Seminggu, bayangin cuaca kok dipakai buat rundingan, saudara. Ya. Sehari ya, 24 jam pokoknya. Senin malam kalau mau hujan, sudah beres semua. Ya. Paginya, Senin pagi, saya diberitahu doa di Mahanaim jam berapa doanya? Kok malas banget sih, kenapa nggak jam 3? Kalau jam 5 tuh saya nggak jadi jelek karena nggak pernah ikut. Kalau jam 3 kan orang maklum kalau saya nggak ikut, saudara ya. Oke, baguslah jam 5. Mereka berdoa, "Tuhan, boleh hujan." Anda tahu kemarin 24 jam diperpanjang. Hujan betul, saudara. Tapi saya belajar sesuatu, saudara. Omongan. Satu lagi ini. Nggak saya tunjukin, tenang aja, saudara. Kapan ya? 2 minggu lalu, istri saya sama anak saya yang paling kecil ulang tahun. Memang ulang tahunnya barengan, saudara. Jadi mereka minta kado. Nah, sekarang sudah gede-gede, tahu nggak mau cuma kartu ucapan happy birthday, nggak cukup, saudara. Minta handphone, ganti handphone. Oke. Saya mencoba jadi suami dan bapak yang baik. Saya beri apa yang mereka inginkan, ya. Mereka juga nggak minta yang berlebihan. Lalu saya ngomong begini di mobil nih, waktu mau makan malam sama-sama keluarga, aku ini lihat di majalah handphone bagus, kecil sih, ya bilang, tapi gold, aku bilang, lapisannya emas, menurut saya itu keren banget. Ya, itu handphone ini yang semua komentar, enggak, tapi menurut aku tuh bagus, tapi itu mahal. Iya, karena bagus menurut aku. Pakai itu bisa membuat silau, harus pakai kacamata sedikit supaya nggak terlalu nusuk ke mata. Gitu. Saya bilang, itu keren, itu baru handphone. Aku bilang,
Itu keren. Terus mereka bilang, ada teman saya bilang, Pak, pengen Pak. Ya tapi aku gak mau beli. Aku bilang, aku pengen tapi aku gak mau beli. Tuhan, pengen Tuhan tapi gak mau beli. Di mobil saya ngomong begitu, saudara. 2 hari kemudian ada orang disuruh Tuhan beliin saya barang persis itu, saudara. Sampai beberapa sepersekian detik shock saya lihat itu, gemeter loh tangan saya, saudara. Loh, aku cuma bergumam. Saya ingat Daud bergumam berkata, seandainya aku bisa minum dari sumur yang di Bethlehem, boom, dapat, saudara. Cuma bedanya Daud dikorbankan, dibakar, yang ini gua pakai, saudara, itu masalahnya. Karena Triwira pertaruhkan nyawa, ini yang membelikan saya tanpa bertaruh nyawa, itu masalahnya. Pendeta selalu cari alasan dan dia selalu punya alasan. Tapi saya kaget loh. Saya bilang kok bisa ya? Dan saya masih punya banyak cerita dalam hari-hari ini yang menurut saya aneh banget. Kadang-kadang cuman pengen gitu ya, ngucap gitu, boom, turun. Dan Tuhan bilang, hati-hati loh nak dengan omonganmu. Kamu bisa membuka blessing, kamu bisa nutup blessing. Itu bisa membangun, bisa menghancurkan, bisa mematikan, bisa menghidupkan. Dan di situ Tuhan mulai berkata, kenapa aku didik anak-anakku sebetulnya untuk jadi anak-anakku yang dewasa. Sebab tanggung jawabnya akan besar sekali. Saya kaget, saudara. Saya harap kita belajar cara kita bicara dan menghitung, mengestimasi dan berpikir. Anda harus dewasa kalau engkau ingin menikmati yang utuh dari Tuhan. Pasal 14 masih di 1 Korintus yang sama. Pasal 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam apa? Pemikiranmu, understandingmu, pengertianmu. Mesti dewasa. Sebab kalau Anda menghitungnya tidak utuh, Anda orang emosional, ledakan-ledakanmu bisa jadi, itu mengerikan loh. Ini kejadian, saudara. Ada hamba Tuhan. Dia pendiri sebuah gereja. Beliau sudah dipanggil pulang Tuhan lama sekali. Orang ini terkenal dengan ucapannya itu. Waduh, saya pernah beberapa kali cerita dengan saudara. Itu ada kejadian. Ada tukang datang ke rumah dia, ngamuk-ngamuk, marah, nggak tahu emosi kenapa. Ini hamba Tuhan nyeplos. Kenapa sih dia kok marah-marah kayak orang gila? Langsung gila, saudara. Sampai sematinya gila. Ada jemaat, jadi nggak sengaja ngutuki loh, nggak sengaja, cuma ngomong, kok kayak orang gila. Itu kan omongan biasa sih. Kok kejem Pak? Saya nggak tahu. Tapi saya beritahu loh, kuasa perkataan itu memang sebetulnya di tingkat tertentu powerful sekali. Kalau tidak di tangan dan di mulut orang dewasa, ngutuknya gampang, saudara. Padahal kalau itu bukan yang maunya Tuhan, yang mengucapkan bayar harganya tetap. Jadi saya berkata kepada saudara, betapa kita ini harus sedia didewasakan oleh Tuhan. Amen, saudara. Lihat lagi sekarang Amsal, pengertian seperti apa sih? Amsal 16 ayat yang ke-21. Amsal 16 ayat 21. Kita lihat pada kalimat pertama saja. Orang yang apa, saudara? Bijak hati disebut apa? Berpengertian. Kedewasaan itu bijak hati. Mesti bijak. Hatinya itu nimbang, semua ditimbang. Dia nggak asal satu sisi dan bam, semua. Semakin Anda dewasa, Anda makin bijak loh. Semakin kau tidak dewasa, makin tidak bijak. Nah, wujudnya seperti apa orang berpengertian itu? Lihat Amsal 17 ayat yang ke-27. Orang yang berpengetahuan
menahan perkataannya. Orang yang berpengertian, apa saudara? Berkepala dingin, bahasa Inggrisnya cool spirit. Dia cool aja. Tidak gampang, nggak gampang. Diam, dia cool. Sebab dia ngerti begitu bahayanya ketika dia keluarkan sesuatu. Dan dia tahu resikonya di hadapan Tuhan. Semakin orang itu banyak bicara, bambu yang tidak ada ujung pangkalnya. Sebetulnya dia bukan orang yang dewasa. Loh, ada orang memang rame itu ada, saudara. Tapi ada isinya atau tidak? Kalau dia ngomong hanya untuk hal yang sia-sia, menghakimi orang lain, gosipin orang, ngomongin, jelekin orang, tanda ketidakdewasaan. Bahkan bahaya orang seperti itu. Tenanglah saudara, Bapak di surga tahu siapa yang dewasa dan yang belum dewasa. Persoalannya buat kita adalah apakah kita rela dan sedia didewasakan Tuhan atau tidak. Nah, saya beri contoh ini. Buka Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Lihat pada ayat yang ke-20. Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-20 dan 21. Kalau Anda baca judul perikopnya, orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, yang ngomong ini Gideon, bangunlah, bunuhlah mereka. Siapa mereka itu? Sebah dan Salmuna, dua raja Midian. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih apa? Muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnyalah Sebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher onta mereka. Waktu itu mereka menang perang, dua raja musuh ditangkap, Sebah dan Salmuna. Gideon sedang siap memberikan kemuliaan yang besar kepada anaknya yang paling gede, namanya Yeter. Itu kemuliaan yang mudah. Tidak usah perang, tidak usah bertempur, dua musuh sudah terikat dan tidak berdaya, tinggal cabut pedang, tikam dua-duanya, selesai. Dan kalau dilakukan seumur hidupnya, orang berkata Yeterlah yang membunuh Sebah dan Salmuna. Anda ingat bahwa itu berarti ketika Deborah bernubuat dan Barak berkata, aku tidak mau pergi melawan Sisera kalau engkau tidak bersama dengan aku. Deborah berkata, oke, kalau aku harus ikut maka kemuliaan tidak akan engkau terima, akan jatuh ke tangan seorang perempuan. Anda ngerti panglima Sisera dibunuh siapa? Istri Yael, bukan oleh Barak. Nah, siapa yang bunuh itu akan dikenang seumur hidupnya. Sebah Salmuna, musuh besar orang Israel. Yeter, nama Yeter artinya superiority, sesuatu yang sangat unggul. Dan dia anak sulung dari Gideon. Dia tinggal mengeksekusi dan kemuliaan diberikan kepadanya, itu luar biasa. Kalau sampai dia bunuh saudara, itu namanya akan ditulis sepanjang sejarah, Yeter yang bunuh Sebah dan Salmuna. Karena kenyataannya begitu. Itu seperti gini saudara, gedung ini ya dibangun oleh banyak tukang, arsitek, insinyur, kontraktor, hebat sekali. Duitnya dari orang, ownernya juga tanam di sini, mungkin miliaran. Tapi ketika diresmikan, ada orang yang terima kehormatan. Mungkin Pak Menteri, Pak Gubernur datang, dia tinggal tanda tangan, ditempelkan di depan prasastinya. Ratusan ribuan tukang yang kerja, tidak disebut siapa arsiteknya, kalau nggak ditelusuri kagak tahu. Siapa yang punya, mungkin nggak ada orang tahu. Siapa yang meresmikan, yang tanda tangan, yang orang semua bicarakan. Ajaib kan? Yeter, superiority, sedang diberi spidol oleh bapaknya, lu tanda tangan di prasasti. Atau gunting yang berkata, gunting pitana,
kamu nggak usah kerja, aku berikan kehormatan kepadamu, tapi tidak bisa. Why? Masih muda. Yang menarik kata muda di sini dalam bahasa Ibraninya itu punya pengertian begini, seperti orang memegangi surai kuda atau singa. Jadi kemudaan itu sebetulnya kondisi di mana orang masih harus menaklukkan kuda dan singa di dalam dirinya. Anda harus ngerti loh, dalam hidup setiap kita ada keliaran kuda dan kegarangan singa. Dan itu yang masih harus ditundukkan. Kalau itu sudah total makin tunduk, makin dewasa. Makin tidak tunduk, makin tidak dewasa. Orang yang kegarangannya dan keliarannya di dalamnya, maunya sendiri, belum bisa ditundukkan oleh Tuhan. Dia masih muda. Kehormatan tetap di depan mata, tetap tidak bisa dia lakukan. Sebab apa? Kekuatan yang di dalamnya tidak memadai untuk dia terima yang seperti itu. Saya mau tunjukkan, inilah kegarangan dan keliaran itu. Ini bagus sekali. Ini ringtone the best yang saya pernah dengar. Sebab ini paling rohani. Saya ingin diperdengarkan, siapa tahu ada yang orang berkata, saya juga punya karunia seperti itu. Alright? Kalau Anda punya karunia yang sama, buat jadi ringtone seperti ini. Anda dengar baik-baik, saya dengerin dua lah. Dengar baik-baik, siapa tahu suaramu yang terekam tanpa sengaja sebetulnya. Message. 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 Kuda atau singa tuh gitu. Siapa yang di rumah kalau ngawal, kalau di gereja kayak malaikat, saudara. Begitu masuk ke rumah bertanduk dan bertaring. Satu lagi bagus. Perhatian, ada telepon masuk. Diangkat teleponnya, diangkat teleponnya ke papi, diangkat. Wow. Ada orang punya ide baru dalam bisnis. Pak, saya suka begitu. Rekamlah baik-baik, jual sebagai ringtone, saudara. Daripada marahmu tidak menghasilkan duit, saya beri Anda ide loh. Karena ada orang, ada kuda dan singa di dalam kita loh. Orang seperti itu dikasih power, semua dikutuki, mati juga gua, mati juga dia, saudara. Mati semua, saudara. Tuhan itu baik kok, saudara. Jadi kalau Anda itu belum terima hak utuh, jangan iri. Daripada membunuh banyak orang nanti akhirnya. Semua itu butuh kedewasaan. Ayat terakhir, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma 8:14. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah siapa? Kata anak Allah sebetulnya dari kata anak laki-laki yang dewasa. Barang siapa dipimpin Roh Allah, dia anak laki-laki dewasanya Tuhan. Dan anak ini berhak terima warisan. Tapi menariknya kata dipimpin di sini dari satu akar kata yang artinya intense konflik atau konflik yang beratnya luar biasa. Antara siapa? Antara Tuhan dan daging kita. Nah, proses konflik ini harus tiap kali saudara buat keputusan. Apakah saudara mau memilih Tuhan atau Anda memilih engkau yang menang? Kalau kita memilih kita yang menang, Tuhan akan mundur. Dia berkata silahkan. Tapi kalau engkau setiap kali berani berkata, saya pilih Tuhan, apapun risikonya,
saudara akan ngerti Tuhan akan membuat Anda jadi dewasa. Sekalipun itu tangisan, sekalipun Anda mesti ngerang, teriak, jerit, tiap kali nangis di depan Tuhan, tapi masa untuk membuat kita bisa ikut dalam didikan hamba memang sejujurnya tidak mudah. Tapi Eliezer, Roh Kudus sendiri akan tolong kita untuk kita punya hati hamba. Sejujurnya saya berkata kepada saudara, ini langkah. Tapi saya ingin berkata, Tuhan ingin warisannya diberikan luar biasa dalam hidup kita, anak-anaknya. Amen, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tangan sama-sama, saudara. Tuhan, 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 Engkau akan ajari kami lebih lagi untuk menikmati hak waris kami. Engkau sedang membuat percepatan yang luar biasa. Tuhan, Engkau tolong kami. Beri anugerah. Beri anugerah. Beri anugerah, Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan hati kami, kuatkan iman anak-anak-Mu. Yang tidak mungkin Engkau buat jadi mungkin. Kau baik, Tuhan, Kau baik. Kau baik, Tuhan, Kau baik. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Beri iman dalam hati kami. Buat hati kami rela didewasakan, Tuhan. Punya hati hamba. Punya hati hamba. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Engkau bekali kami lebih lagi, dan Kau akan sampaikan janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Dengan sejahtera daripada-Mu, kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita sekalian sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang diberkati berkata,